Pemirsa, Partai Nasdem akan menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden tahun 2024. Konvensi akan memberi kesempatan bagi tokoh-tokoh potensial untuk maju di pemilu, meski dia tidak berasal dari partai politik. Sebelumnya konvensi menjaring calon presiden sudah pernah dilakukan oleh Partai Golkar pada 2004 dan Partai Demokrat di 2014. Namun, menjadi pemenang konvensi ternyata tak lantas menjamin jalan mulus menuju kursi orang nomor 1 di negeri ini. Baik, Bapak Ketua Umum, ini adalah Partai Nasdem menggagas konvensi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan konvensi digelar sebagai wujud keterbukaan Nasdem kepada anak bangsa yang berada di luar partai politik yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk memimpin negara. Praktek politik yang memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara, pada seluruh anak bangsa yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan manajerial yang lebih baik agar memiliki juga kesempatan yang sama menjadi calon pemimpin bangsa ini, calon presiden di negeri ini. Untuk itulah, di dalam perencanaan partai 2 tahun ke depan, Nasdem merencanakan akan menggelar konvensi calon presiden Republik Indonesia pada tahun pemilu 2024. Konvensi calon presiden ini menjadi wujud dari keterbukaan Partai Nasdem bagi mereka, para anak bangsa yang berada di luar partai politik, namun memiliki kapasitas dan kualitas untuk memimpin bangsa dan negara dalam mengemban amanat konstitusi. Sebelumnya, konvensi calon presiden diperkenalkan Partai Golkar pada masa 2004. Dalam konvensi Capres Partai Golkar, Wiranto mulus maju ke kancah Pilpres 2004 setelah mengalahkan sejumlah tokoh, antara lain Yusuf Kala, Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri, bahkan sang Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Akbar Tanjung. Konvensi Partai Golkar memenangkan Wiranto. Di Pilpres 2004, Wiranto maju bersama Salahuddin Wahid. Namun, unggul di konvensi Golkar tak menjamin Wiranto moncer di Pilpres 2004. Wiranto Salahuddin Wahid akhirnya kalah di putaran pertama oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Sistem konvensi juga pernah diterapkan Partai Demokrat jelang pemilu 2014. Konvensi Partai Demokrat ini dilakukan setelah Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negara ini selama 2 periode. Konvensi Partai Demokrat ini menghasilkan Dahlan Iskan sebagai pemenang. Namun, sayangnya, Dahlan Iskan tidak jadi diusung Demokrat untuk maju sebagai capres. Partai Demokrat memerlukan partai lain untuk mengusung karena suara di parlemen di bawah ambang batas 20%. Partai Demokrat akhirnya memutuskan untuk mendukung pencalonan Prabowo Subianto Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Bisa saja sejarah akan terulang. Yang menang konvensi tak cukup kuat untuk bersaing dengan capres lain dan dianggap tak akan menang jika dipaksakan saat dimajukan. Lantas, bagaimana mekanisme konvensi calon presiden Partai Nasdem? Apakah benar konvensi ini benar-benar sebagai bentuk ikhtiar menjaring capres yang muncul dari akar rumput? Atau hanya sekedar curi start dari parpol lain? Tim TV One mengabarkan. Ya, Partai Nasdem akan menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden tahun 2024. Konvensi ini memberi kesempatan bagi tokoh potensial untuk maju di pemilu, meski dia tidak berasal dari partai politik. Konvensi juga memberi kesempatan kepada rakyat untuk bisa mengenal program yang ditawarkan oleh calon presiden tersebut. Ya, tapi mengapa tidak banyak partai politik yang menjaring calon presidennya melalui konvensi? Lalu apa untung ruginya bagi rakyat Indonesia jika banyak partai yang memilih calon presiden lewat konvensi, pemirsa? Ya. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada politikus Partai Nasdem Ibu Irma Suryani Chaniago, kemudian politikus Partai Demokrat Bang Andi Malaranggang, kemudian juga ada
pengamat politik, yaitu ada Mas Hanta Yuda. Dan juga sudah bergabung bersama kami politisi dari PDIP, ada Bang Masinton Pasaribu. Selamat sore Bapak semua. Selamat sore, Adinda. Selamat sore. Baik, nah pertama saya ingin ke Nasdem terlebih dahulu nih, ke Ibu Irma. Bu Irma, kenapa menggelar konvensi? Apa alasannya? Sudah dipertimbangkan untung ruginya seperti apa? Tentu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Nasdem, kenapa kami menggelar konvensi untuk calon presiden di 2024? Karena Partai Nasdem adalah partai terbuka, itu yang pertama. Dan yang kedua, Partai Nasdem selalu dan punya tagline play to win, yang artinya main dan menang. Nah, kita tidak pernah mendukung calon yang elektabilitasnya rendah. Maka kemudian selain melakukan konvensi, kita juga mendasari calon tersebut nantinya dengan hasil survei. Jadi tidak seperti partai-partai lain dulu yang melakukan konvensi hanya berdasarkan konvensi semata, tapi tidak ditambah dengan hasil survei. Nah, Partai Nasdem tidak seperti itu. Meskipun melalui konvensi, tapi kami juga tetap mendasari dengan hasil survei. Nah, itu penting bagi kami untuk melihat seberapa besar kemungkinan calon ini untuk menang. Jadi program saja tidak menjadi dasar gitu ya. Jadi elektabilitas juga penting bagi Partai Nasdem. Mbak Irma, jadi artinya tokoh-tokoh yang nantinya masuk ke dalam konvensi itu harus sudah melalui survei dengan elektabilitas yang tinggi dulu, baru bisa menjadi peserta konvensi, atau seperti apa? Nasdem punya survei sendiri. Kami juga melakukan survei sendiri. Selain calon tersebut juga melakukan survei, sebagaimana kami mendukung bupati, wali kota, gubernur, tapi kami juga punya survei internal. Gitu. Jadi dasar itu juga menjadi penilaian bagi Partai Nasdem. Jadi kita play to win itu benar-benar menjadi salah satu strategi Partai Nasdem. Jadi nggak sembarangan gitu ya, hanya berdasarkan konvensi kemudian ditetapkan, tidak seperti itu. Ya kalau seperti yang sudah ya seperti nasibnya seperti Wiranto dan Pak Solahuddin Wahid tentunya ya kan, menang di konvensi tapi tidak berhasil di pilpresnya. Nah, Nasdem nggak mau seperti itu. Oke, Nasdem nggak mau seperti itu. Sudah ada hasil survei begitu ya, baru bisa nanti ikut berkonvensi, bertarung di konvensi. Lantas selain hasil survei, apa sebetulnya kriteria utamanya? Popularkah atau mungkin hanya survei saja atau mungkin ada kriteria lain, Bu Irma? Enggak sih, sebenarnya gini, kenapa kami butuh survei? Karena kalau surveinya elektabilitasnya bagus, tentu itu adalah hasil penilaian dari masyarakat. Nah, Nasdem selalu berpatokan apa yang dipilih rakyat, dan itulah yang dipilih oleh Nasdem. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentunya juga elektabilitas, kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas. 3 hal ini juga penting bagi Nasdem gitu. Maka kemudian Nasdem tidak khawatir meskipun itu bukan dari kader Nasdem. Bagi Nasdem, rakyat Indonesia semua yang ingin bergabung di Nasdem adalah kader Partai Nasdem. Itu Adinda. Baik, saya ingin ke Bang Masinton. Bang Masinton, Partai Nasdem ini kan rekan koalisi di pemerintahan. Artinya ini bisa saja membuka poros baru untuk ke depannya. Jadi tidak bergabung lagi dengan PDIP. Bagaimana PDIP melihat hal ini? Ya, bagi kami ya tentu mengapresiasi segala cara, strategi, taktik dari masing-masing organisasi partai politik. Nah, tentu masing-masing partai punya caranya masing-masing. Nah, namun ya, menurut saya realitas politik di Indonesia itu kan berbeda ya, sistemnya juga berbeda dengan konvensi calon presiden di Amerika Serikat yang itu kontestasinya itu cuma ada 2 partai politik, Partai Demokrat, Partai Republik. Nah, ketika di Indonesia itu akan menjadi sangat sulit kita berangkat dari pengalaman-pengalaman konvensi yang dilakukan oleh teman-teman di Golkar maupun di Partai Demokrat, yang kemudian ya juga sulit ketika diputuskan calon, ketika Partai Golkar tahun 2004 ya juga tidak otomatis elektabilitasnya bisa diterima masyarakat seperti itu. Nah, kemudian ketika Partai Demokrat juga kendala di parliamentary threshold-nya atau presiden threshold ya, tidak bisa memenuhi syarat 20% ini. Nah, tentu sebagai sebuah cara siasat
strategi dan taktik tadi ya sah-sah saja. Tapi saya melihat konvensi itu tidak lebih dari sebuah gimmick politik, karena dia akan sulit direalisasi gitu. Katakanlah kalau umpama salah satu partai politik itu kalau dia tidak mencapai 20%, apapun hasil konvensi itu dia harus melakukan penjajakan dengan partai politik lain. Nah, belum tentu juga dalam penjajakan tersebut partai politik lain bisa berterima dengan pemenang konvensi tersebut. Nah, ini yang menurut saya realitas politik di Indonesia bisa saja sia-sia begitu maksudnya Bang Masinton ya. Nanti dijawab ya setelah jeda. Kami akan kembali sesaat lagi. Kami akan jeda dulu sejenak.